utama ya nanti diseleksi masuk atau enggak gitu ya. Tapi mungkin berbeda dengan yang di UNY. Nah, tapi intinya nanti semester 1 ini Bapak Ibu mestinya sudah punya draft. Nah, kita akan ya mendampingi Bapak Ibu walaupun ini saya itu berbeda bidang juga dengan Bapak Ibu tapi nggak apa-apa ya. Nah, artinya saya itu bidangnya di teknik mesin, Bapak Ibu kan ada yang elektro, ada yang informatika, tapi nggak apa-apa. Secara apa struktur dan sebagainya itu hampir sama. Baik, ini saya sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Sudah, Saya sudah ya. Ini kita brainstorming dulu ya untuk topik penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu ini kan seorang peneliti nantinya ya, lulus S3 itu mestinya dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lain. Nah ini Bapak Ibu mestinya bisa mencari topik-topik penelitian. Jadi nggak cuma topik yang mau diteliti sekarang ini untuk S3, tapi nanti setelah lulus S3 itu problemnya itu malah semakin banyak ya. Jadi dan kesempatannya semakin banyak karena penelitian dari dikti dan sebagainya itu luar biasa itu ya. Besar. Nah itu Bapak Ibu harus ini mulai dari sekarang berlatih. Nah, salah satu yang perlu dilakukan awal itu adalah menentukan topik. Ya ini sesuai dengan bidang ataupun minat yang sesuai dengan Bapak Ibu geluti gitu ya. Ini mungkin topik itu bisa dari sekitar kita, Tapi sesuaikan dengan topik yang diminati ataupun ilmu basic yang Bapak Ibu geluti. Jadi misalnya kalau saya mesin ya yang dihubungkan dengan mesin ya. Jadi kalaupun itu masalah sosial dan sebagainya saya nggak tahu cara mengatasinya kalau seperti itu. Nah ini itu di luar jangkauan kita. Tapi kalau itu hubungannya dengan mungkin bahan teknik, kemudian mungkin dengan kalau saya bidangnya pengelasan atau mungkin permesinan pun bisa. Nah, itu bisa kita cari solusinya nanti, kemudian itu diangkat sebagai topik penelitian kita. Itu nanti bisa diamati dari sekitar kita, kemudian masalah-masalah ya fenomena, kemudian masalah di sekitar kita. Juga bisa Bapak Ibu dari artikel jurnal ilmiah yang sesuai bidang kita. Itu mesti ada nanti di situ ada saran penelitian lanjutan. Itu ya, itu bisa dijadikan ide juga. Jadi ini ide itu memang penting gitu ya. Jadi kadang di penelitian bidang kita itu satu masalah itu bisa dibagi dalam beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu nanti harapannya itu bisa menjadi 1 judul, 2 judul, 3 judul gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu kadang berkelanjutan. Jadi kadang kalau penelitian multi year mungkin Bapak Ibu mungkin pernah juga mengajukan penelitian-penelitian seperti itu ya, hibah-hibah itu ya, yang multi year itu berkelanjutan itu. Jadi meneliti yang awalnya apa, yang tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dan semuanya biasanya ada luarannya apakah itu jurnal internasional atau jurnal nasional itu. Nah itu ada luaran-luaran yang di situ diharuskan. Nah seperti itu akan coba kita identifikasi di sini. Nanti hal seperti itu mirip dengan disertasi Bapak Ibu ya. Disertasi Bapak Ibu itu nanti satu judul penelitian tapi harus bisa dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal nantinya. Ya, berapa jurnal. Jadi tuntutannya kan 3 jurnal. Nah ini sebenarnya ini satu payung penelitian, tapi itu nanti dipecah-pecah saja. Bagaimana yang mau bagian pertama itu mau membicarakan apa atau membahas apa, 2 apa, 3. Lanjut, kemudian yang ketiga modifikasi dari penelitian orang lain. Ini juga perlu membaca penelitian orang lain yang mirip atau yang sesuai dengan yang kita meneliti. Saya dulu penelitian saya itu ya ada 2, yaitu saya punya masalah
mendapat masalah di waktu S2 ya, tentang distorsi pengelasan itu waktu S2. Kemudian saya angkat dan itu saya banyak membaca dan memodifikasi dari penelitian orang lain ya, sudah ada di jurnal internasional itu untuk mengatasi distorsi pengelasan itu caranya seperti apa. Itu saya pilih yang metode yang baru supaya menarik gitu ya. Karena kalau metode yang sudah lama itu nanti masukkan ke jurnal internasional sulit gitu ya. Makanya saya pilih yang metode yang agak baru ya. Karena itu Bapak Ibu mesti kalau mencari referensi kan diminta 5 tahun ya, 5 tahun terakhir. Nah ini tujuannya supaya ini nggak jadul gitu ya. Misalnya memilih metode jadul itu ya nanti sulit untuk nembus jurnal internasional ya. Jadi memodifikasi itu yang paling mudah sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu penelitian itu memodifikasi itu yang paling mudah. Bahkan penelitian saya yang setelahnya itu juga memodifikasi penelitian orang lain juga. Jadi penelitian setelah S3 itu kan mesti banyak ya, butuh gitu ya. Nah ini saya juga beberapa memodifikasi penelitian, bahkan menggabungkan beberapa penelitian orang lain. Si A menggunakan teknik misalnya clamp ya, kemudian menggunakan teknik dengan flame heating misalnya. Ini saya gabungkan itu sudah jadi penelitian baru ya, seperti itu. Jadi ini mungkin nanti perlu di Bapak Ibu cermati ya nanti, khususnya kalau sudah lulus dan sebagainya, untuk mendapatkan topik-topik itu penting ya. Karena harus ini ya, harus terus menerus ya penelitian itu. Baik, lanjutnya ini topik ya. Topik ini masih dalam bukan judul sebenarnya ya. Kalau ini sudah judul ya ini ya. Tapi kalau topik itu masih dalam payung lebih luas. Misalnya saya pengen untuk distorsi pengelasan ya. Topik saya di distorsi pengelasan. Nah ini saya mengembangkan metode ini ya. Metode ini dynamic control ini karena ini saya anggap relatif baru ya, sehingga nanti ya mudah untuk masuk ke jurnal internasional, harapannya gitu. Walaupun dengan itu ya beberapa kali harus revisi, harus ditolak juga pernah ya, berapa kali ditolak ya, tapi nggak masalah itu ya, memang harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu submit jurnal ke ya mungkin yang Scopus itu, memang halnya itu grade-nya itu tinggi mereka. Pertama, kebaruannya itu jelas ya, belum pernah dilakukan oleh orang lain, dan itu nanti akan saya jelaskan di pendahuluan itu harus seperti apa namanya, cara memperjelas apa kebaruan atau state of art dari penelitian Bapak Ibu itu harus kelihatan. Kalau enggak nanti dianggap bahwa ini penelitian seperti yang lain, itu sulitnya di situ ya. Oke. Jadi di sini untuk judul-judul ini saya hanya mengambil beberapa sampel ya. Kebetulan ada yang elektro, ada enggak ya ini ya. Mungkin yang pertama. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini judul ini kalau kita tidak punya dasar ilmu itu nggak paham ya. Saya juga nggak paham yang atas-atas ini. Bapak Ibu pun saya yakin juga nggak begitu paham tentang judul saya ya. Saya yakin seperti itu karena kita beda bidang ya. Tapi kita akan coba merunutkan saja apa poin-poin yang nantinya harus ada di dalam pendahuluan itu apa, kemudian mungkin di kajian teori itu seperti apa, di metodologi seperti apa, itu yang kita runut itu ya. Oke, mulai dari ini tadi ya topik, kemudian kalau di sini kan sudah judul ya, tapi kalau itu dipandang sebagai topik ya, topik saya di sini adalah distorsi pengelasan gitu aja. Jadi cara untuk mengurangi atau mereduksi distorsi di pengelasan. Nah ini saya temukan di waktu tadi waktu S2 ya. S2 itu
di industri itu, saya sebut aja di Inka ya, Inka Madiun itu ngelas-ngelas gerbong kereta api itu mesti melengkung-melengkung itu ya setelah dilas. Dan itu perbaikannya mahal karena itu manual, dipanasi, nah itu harus manual. Nah, karena manual itu saya terus ada ide untuk itu ya, untuk istilahnya mereduksi itu sehingga cost-nya itu menjadi berkurang. Metodenya seperti apa ya? Itu baca di jurnal-jurnal ya. Hanya Bapak Ibu nantinya harus banyak baca jurnal. Kita sudah punya langganan jurnal-jurnal internasional yang terindeks ya. Asal Bapak Ibu sudah punya email UNY, itu yang penting. Ya. Saya yakin sudah punya ya Bapak Ibu ya. Sudah diberi ya. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Itu jadi sudah kalau sudah punya. Nanti coba kita mungkin pertemuan yang akan datang ya. Sekarang mungkin ke basic dulu. Sumber masalah penelitian ini juga kita coba identifikasi. Jadi mungkin dari literatur review, jadi dari membaca literatur itu kadang kita akan dapatkan problem penelitian. Di tempat lain itu sudah menggunakan ada penelitian tentang misalnya tentang bahan material A ya, material tertentu ya. Nah ini dari situ sebelum semuanya diteliti ya, variabelnya itu belum diteliti, ya, itu bisa dijadikan masalah ataupun nanti bisa sebagai ide penelitian kita untuk melengkapi itu bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, pengamatan suatu objek. Ini misalnya kalau di pengawasan misalnya bahan atau barang yang dilas itu kok terjadi cacat atau retak. Ini problem ini harus dipecahkan. Itu juga sebagai masalah penelitian, itu bisa diteliti nantinya. Yang ketiga, perbedaan antara teori dan kenyataan. Ini kalau Bapak Ibu itu menggunakan suatu teori tapi kok kenyataannya di lapangan beda, ini ya, nanti bisa diangkat sebagai penelitian. Nanti apa yang menyebabkan itu bisa mengcounter. Jadi penelitian orang itu boleh di-counter Bapak Ibu ya. Tapi harus dengan data ya. Counter itu harus dengan data. Nah, data penelitian Bapak Ibu seperti apa, kemudian itu yang data yang valid ya. Misalnya harus menggunakan mesin yang sudah tervalidasi alatnya. Kemudian bahan juga tervalidasi dan seterusnya. Ini nanti teori itu akan di-counter, bisa. Kemudian adanya perbedaan antara objek dengan pembahasan yang sama. Perbedaan. Oh gini. Jadi objeknya, misalnya di penelitian itu menggunakan material atau objek material A, ya, misalnya baja stainless, ya, misalnya saya sebut saja karena bidang saya seperti itu ya. Sekarang coba itu menggunakan cara yang sama tapi bahannya beda, misalnya dengan bahan besi baja ya, ataupun besi cor atau aluminium ya, seperti itu bahannya, ini objeknya itu yang dibedakan, itu juga menjadi penelitian yang lain Ibu ya. Jadi seperti itu, penelitian itu ranahnya jadinya banyak sekali, tinggal pandai-pandai kita untuk mengemasnya gitu ya. Jadi banyak sekali, belum semua itu diteliti karena itu. Nah itu bisa kita jadikan sumber-sumber ya nantinya ya. Atau nanti yang terakhir adalah pengembangan dari diskusi ilmiah. Kalau ada diskusi, ada masalah dari suatu ya ada masalah itu yang diangkat di diskusi itu nanti bisa dijadikan sumber ataupun ide penelitian nanti. Itu. Kemudian di dalam sebentar ini Bapak Ibu sudah punya ini belum, panduan penelitian itu belum ya dari yang S3? Belum Pak. Belum ya? Belum. Ya saya itu dulu punya itu sebentar. Ini nanti tak share aja di sana ya. Ini panduan disertasi.
Nanti saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ini sudah ada, tahun kemarin juga sudah ada ini ya. Disahkan tahun kemarin ini karena sudah ditanyakan oleh mahasiswa waktu awal-awal yang semester lalu ya. Oke, ini secara detail nanti di situ ada sebentar, persyaratan. Isi dari proposal itu nanti ada di sini. Nah, ini prosedur ya, ini ya di bab 3 itu nanti ada prosedur, nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu ya. Maksud nanti hanya di sini itu ya kayak masih berbau pendidikan ya, karena kita di sini itu campur antara pendidikan dan murni gitu ya. Nah, ini ada instrumen dan sebagainya itu biasanya ya dengan metode survei dan sebagainya itu kan metode yang biasa dipakai oleh pendidikan ya. Tapi nanti kita sesuaikan. Kemudian sebentar ini saya pengen lihat sistematikanya ini. Bab 4 ini sistematikanya dari sampul. Ini mulai dari disertasi ya sebentar. Kita nanti di proposal, saya pengen lihat di proposalnya ya. Nah, ini bagian inti disertasi ini ya, mungkin mempelajari sedikit untuk. Jadi ini harus ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, kemudian ini sudah dilakukan hasil, dan ini nanti hasil pembahasan, simpulan, saran itu kan kalau sudah itu dilakukan ya. Tapi untuk proposal itu Bapak Ibu ya mestinya ini ya, pendahuluan harus bisa membuat kajian pustaka sampai ke metode penelitian. Gitu. Nah, di pendahuluan itu apa saja? Pendahuluan itu isinya nanti ada ini latar belakang, ya toh. Nanti akan dibuat, kita buat ini poin-poin yang perlu ada di situ apa, nanti kita coba identifikasi ya. Kemudian juga identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Kalau manfaat penelitian juga ini yang aja ya hampir sama ya untuk pengembangan ilmu dan sebagainya itu ya yang Bapak Ibu mungkin bisa tuliskan. Nah itu nanti akan kita bahas satu persatu di sini untuk pendahuluan. Nanti kajian pustaka juga nanti perlu dituliskan di proposal itu sampai bab 2 ini ada. Ini intinya nanti ada kajian teori ya, dan penelitian yang relevan. Kemudian juga masih ada ini kerangka berpikir. Ini berisikan gambaran logis rasional. Karena ini beda dengan kalau saya dulu nggak pakai ini ya, kerangka berpikir langsung ke hipotesis ya. Tapi kalau di sini minta gitu ya, nanti dibuat saja nggak apa-apa. Ini menghubungkan antara hasil penelitian yang relevan dengan hipotesis atau perkiraan. Hipotesis itu perkiraan hasil penelitian kita itu seperti apa. Nah, sampai ke D itu yang di bab 2 dan bab 3 nanti ini metode penelitian. Nanti akan kita bahas satu-satu dengan detail untuk satu semester ini ya Bapak Ibu ya. Intinya nanti di sini kita akan membahas ini dulu ya, di latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan sampai tujuannya. Nah, di sini sudah saya buat di ya. Topik tadi itu untuk menentukan bidang yang mau kita teliti sudah mengerucut ya, walaupun itu belum ke judul ya. Nah, sebenarnya judul itu nanti berdasarkan masalah yang kita dapatkan, kemudian nanti pemecahannya seperti apa, baru nanti judul gitu ya. Tapi biasanya judul-judul juga nggak apa-apa, jadi
kita tentukan dulu karena itu kadang sudah ada di otak kita itu ya, permasalahannya seperti apa, kemudian pemecahan masalah itu nanti seperti apa itu sudah ada di otak kita, sehingga nanti kita bisa menentukan judul langsung itu nggak apa-apa ya, sah-sah saja seperti itu. Oke, kemudian ini ya, yang tadi pendahuluan, kemudian identifikasi masalah. Nah, ini saya pengen mana nih ya, masuk ke ini sudah ke isi dari disertasi ya. Yang tadi kan pendahuluan. Kalau pendahuluan nanti karena itu agak panjang gitu ya, penulisannya agak panjang, mungkin minggu depan baru saya, atau nanti juga nggak apa-apa nanti, karena ada tugas juga ya, nanti saya sampaikan setelah ini yang di pendahuluan, karena pendahuluan itu isinya harus detail ya, harus panjang. Kita yang enteng-enteng dulu ya, yang enteng-enteng dulu. Kita akan membahas tentang identifikasi masalah ya. Di tadi pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan sebagainya. Sebagai identifikasi. Nah, identifikasi ini itu kalimat pernyataan yang bersumber dari latar belakang ya, untuk mengemukakan informasi tentang keterkaitan fenomena dan variabel. Jadi ini nanti dari rumusan masalah dari pendahuluan yang sudah di atas ya, itu di latar belakang itu menyampaikan apa, itu nanti bisa diambil beberapa poin sebagai masalah. Itu ya, misalnya belum ada ini atau terbatasnya ini gitu ya, itu bisa jadikan kata-kata sebagai masalah. Nah, ini masalah ini tentunya masih lebar. Kalau identifikasi masalah itu masih masalah yang mungkin bisa banyak ya, lebar. Belum ke rumusan. Kalau rumusan masalah itu sudah kita ambil yang mau kita selesaikan. Beda ya, masalah banyak itu, tapi kan kita nggak mampu semuanya menyelesaikan ya Bapak Ibu ya. Kita hanya memilih saja sebagian yang mau kita selesaikan. Nah, yang mau kita selesaikan itu nanti ada di bawahnya, yaitu di rumusan masalah. Ini identifikasi seperti itu, kemudian inventarisasi hasil pengenalan masalah ya. Setelah memahami latar belakang ya, ini setelah memahami latar belakang. Jadi nanti di latar belakang yang di atasnya tadi itu akan kita inventaris, jadi kita ambil poin-poinnya tadi ya, apa yang bisa menjadi masalah di ruangan atau ruang lingkup penelitian kita itu kita tuliskan. Kemudian sebagai tindak lanjut ditemukannya kesenjangan atau gap dalam penelitian. Nah, Bapak Ibu, untuk menemukan kesenjangan atau gap ini itu perlu adanya literatur ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat nanti latar belakang ya, di sebelum ini nanti akan saya jelaskan ya. Ini nanti ada literatur yang perlu dijadikan apa ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah belajar ataupun sudah mengetahui penelitian orang lain itu mau bahas apa saja yang sebidang dengan kita. Nah, mereka sudah meneliti apa saja, kemudian kita meneliti apa itu, sehingga kelihatan jelas perbedaan dengan orang lain. Jangan sampai orang lain sudah meneliti, kita meneliti lagi di situ, itu jangan sampai juga. Kalaupun hampir sama ya harus pembedanya itu harus jelas apa bedanya. Nah, itu. Nah, di situ itu akan terlihat di ini identifikasi masalah nanti sebagai tindak lanjutnya di kesenjangan itu. Kemudian ini juga sarana membantu penelitian dalam merumuskan masalah. Jadi sebelum merumuskan masalah kan sudah ada di identifikasi masalah itu banyak. Nah, nanti kita tinggal mencomot beberapa item yang bisa kita jadikan nanti mau kita selesaikan. Mau kita selesaikan itu kita tuliskan lagi di rumusan masalah. Ya mungkin bahasanya sedikit diubah gitu. Itu saja. Jadi secara prinsip ya nggak sulit ya. Artinya Bapak Ibu hanya membuat mengidentifikasi yang banyak itu, masalah-masalah itu nanti
diambil beberapa untuk diselesaikan atau dituliskan dulu di rumusan masalah untuk nanti diselesaikan di penelitian Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh-contoh Bapak Ibu ya, supaya lebih mudah. Ini saya dulu menyusun, jadi ini mengidentifikasi masalah. Jadi penelitian saya karena di sini tentang metode tadi ya, CLSND itu menggunakan pemanasan maupun pendinginan pada bahan yang mau supaya untuk mereduksi distorsi tadi dilakukan pemanasan maupun nanti ada yang pendinginannya. Nah, di sini saya mulai dari parameter-parameter yang belum ada. Di situ belum ada landasannya. Jadi ini misalnya belum diketahuinya komposisi kimia bahan, ya. Belum diketahuinya ini baca ini karena ada 2 bahan yang saya pakai. Ini bukan disertasi saya, ini penelitian saya setelahnya, bukan disertasi saya. Tapi nggak apa-apa, hampir sama. Ini saya mengelas di sini baja karbon dengan baja medium yang dari gas daun itu ya. Tapi ini tentang pengelasan juga. Bisa di breakdown seperti ini Bapak Ibu ya, banyak, tapi mungkin bisa disederhanakan lagi, kan apa-apa. Jadi intinya nanti kata-katanya ini ya masalah itu kan karena belum diketahuinya suatu, kemudian belum ditemukannya suatu dan sebagainya, ini kita ungkap di sini. Nah, nanti dari situ masuk ke rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini perlu diambil poin-poinnya. Gunakan kata-kata bagaimana untuk mendapatkan jawaban deskriptif. Jadi ini bagaimana. Nah, ini juga nanti dari sini. Nah, ini kan belum ada, ini belum itu kan masalah. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah misalnya di sini bagaimana mendapatkan misalnya di sini belum ditemukan suhu preheating ya. Bagaimana mendapatkan suhu preheating yang terbaik dan sebagainya. Ini bisa diungkap di sini. Atau mengapa? Misalnya, kalau ini analisis ya, mengapa misalnya ini kan struktur mikro di sini terdapat bentuk struktur mikro. Ini misalnya terdapat bentuk struktur mikro baja. Ini untuk belum diketahuinya variasi. Jadi bisa ditanyakan dengan mengapa. Dan juga apa, ini untuk variasi juga bisa menggunakan kata apa. Jadi ini biasanya pertanyaan, kalimat pertanyaan untuk rumusan masalah. Nah, sebentar. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata di mana, kapan, kenapa. Nah, ini contoh-contoh juga rumusan masalah ya. Kalau saya sebenarnya bagaimana sebenarnya di penelitian ini, bagaimana ya. Ini pun tidak ya, ini dari disertasi saya ini rumusan masalah ini. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga mungkin. Jadi Bapak Ibu kan minimal ada 3 ya Bapak Ibu ya, yang sebagai output ataupun jurnal yang nantinya harus di submit maupun sudah diterima oleh publisher tertentu gitu ya. Nah, karena ini minimal 3, maka perumusan masalah ini harusnya minimal juga 3 Bapak Ibu ya. Minimal 3. Jadi ini harapannya itu satu rumusan itu ya satu penelitian. Bagaimana pengaruh heat input misalnya ini ya. Nah, ini saya
bagaimana pengaruh head input itu di sini juga saya ada analisis head input. Ini hasil dari penelitian saya, sudah saya di disertasi ya, itu sudah saya masukkan di jurnal, walaupun ini jurnal nasional katanya ini ya, jurnal nasional ini ya, karena bahasa Indonesia ya. Jadi seperti itu. Ini juga nanti, jadi ini poin-poin ini itu paling enggak nanti menjadi satu artikel. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini kan rumusan masalah itu poinnya A, B, C, D, E. Ini kan kata-kata pertanyaan ya. Jawabannya itu kan di tujuan. Ini tadi belum sampai tujuan lagi. Di jawaban dari sini rumusan masalah bagaimana pengaruh head input terhadap sifat bisnis mekanis. Jawaban di sini adalah menyelidiki pengaruh head input terhadap ini. Jadi ini tujuan ini selaras dengan rumusan masalah. Kalau tujuannya, rumusan masalahnya ada 3, ya di tujuan ada 3. Kalau di sini ada berapa, ini sampai H, ya di sini mestinya sampai H, gitu ya. Jadi sama. Saya lebih cenderung kata-kata menyelidiki karena kalau cuma mengetahui itu hanya sebatas tahu gitu ya. Kalau menyelidiki itu bisa mengidentifikasi, menganalisis nantinya mengapa hal itu terjadi. Ya. Seberapa besar pengaruhnya dan sebagainya itu lebih luas, karena waktu itu saya juga menggunakan kata mengetahui dari ternyata dari saya masukan-masukan waktu seminar, kalau nggak salah waktu itu ya, waktu seminar itu ya lebih luas ya, dengan menyelidiki. Tapi silakan Bapak Ibu nanti menggunakan kata-kata. Oke. Jadi ini tujuan tadi merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian item dari tujuan masalah itu sama dengan item di rumusan masalah tadi ya. Kalau sampai H tadi ya di tujuan sampai H juga rumusan masalah. Kemudian jumlah item tujuan penelitian tidak dibatasi, namun untuk S3 sebaiknya 5 atau lebih ya. Ya ini kalau saya 3 saja ya, 3 atau lebih ya. Minimal 3 itu karena tadi setiap item itu harus menjawab ataupun harus jadi satu penelitian yang nanti hasilnya adalah jurnal ataupun artikel jurnal tadi. Kemudian setiap jurnal dapat memperoleh data untuk di banter kan tapi. Nah ini ya berarti S3 itu wajib 1 artikel proceeding seminar internasional dan 2 artikel jurnal berindeks Scopus ya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya tuliskan berdasarkan kelihatannya yang perlu informasi dari Korprodi ya, sudah saya sampaikan di sini. Begitu. Ini contoh-contoh saja mungkin bisa Bapak Ibu. Ini saya ada sekian ini. Hasil saya itu ada 1, 2, ini juga jurnal nasional mekanika. Jadi waktu di UGM itu memang boleh di awal-awal itu untuk latihan jurnal nasional dulu, baru ini ke internasional. Ini juga sudah terindeks Scopus. Ini juga terindeks Scopus. Kalau ini Q3 atau Q4 yang pertama ini saya dulu karena awal-awal itu belum berani untuk sampai ke Q2, Q3, akhirnya ke Q4 dulu ya. Baru nanti ini ya, ada yang di sini ini Q2 malah. Ya. Ini katanya Q2. Kemudian ini juga saya masukkan waktu itu karena di sana hampir sama 2 jurnal internasional yang wajib lulus ya, sama ini ya. Jadi saya di sini ada 4 jurnal internasional, walaupun yang 1 ini setelah lulus ya. Boleh setelah lulus itu nggak apa-apa ya. Untuk hukum aja setelah lulus itu untuk hukum, bukan untuk syarat
lulusannya. Begitu ya Bapak dan Ibu, sedikit untuk ini dulu apa gambaran awal penelitian Bapak Ibu itu harus ada poin-poin seperti itu. Sebelum ke berikutnya ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Oke, saya mau ke tanya jawab dulu. Mau tanya Bapak, kalau nulis jurnal itu apa namanya? Kan ini kan kami kan statusnya mahasiswa UNJ ya Pak. Untuk Ya, betul. afiliasinya itu apakah boleh mencantumkan apa universitas asal gitu Pak? Ya, saya contohkan di sini ya, Bapak Ibu Iya, ya. iya Bapak. Ya, saya contohkan di sini itu saya menggunakan dua apa ini afiliasi istilahnya ya. Ini kan Wibowo, ini kan 1,2 ya di Iya, depannya ya. Lihat enggak ya sebentar, dari sebentar. Nah di sini. Satu itu Departemen of Mechanical Engineering, Engineering ini Gajah Mada. Yang kedua itu UNJ. Karena saya tempat kerja saya di UNJ. Ini saya cantumkan semua. Di UGM waktu itu masih jadi perdebatan juga, tapi akhirnya dari promotor itu memperbolehkan. Hanya di UNJ ini belum kelihatannya belum ada keputusan itu. Nanti tunggu promotor ya. Sorry, kok promotor. Korprodi, koordinator Prodi Prof Firman yang mestinya menentukan. Karena saya bukan pengambil kebijakan, saya hanya menyampaikan pengalaman saya ya boleh seperti ini. Tujuannya apa? Karena nanti kita di universitas kita itu akan mendapatkan juga ini ya poin ya untuk pemeringkatan dan sebagainya ini. iya, Kalau ini dimasukkan. Kalau menurut saya juga win-win solusinya ya boleh ya. Tapi itu juga nantinya promotor Bapak Ibu dan prodinya, prodi S3. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi iya Bapak. ini sebagai contoh saja. Itu Pak Satria ya tadi ya. Iya Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin Bapak, Ya Fendi. silakan. Pak Fendi ya. Dalam penyusunan proposal itu ada rumusan masalah dan batasan masalah nih Pak. Untuk Iya. mungkin bisa dicontohkan kalau yang batasan masalah tadi kita harus memberikan yang seperti apa gitu Bapak. Untuk ranah S3 ini Ji. Saya coba carikan sebentar yang disertasi saya ya. Ini ternyata belum masuk di yang saya. Belum masuk di PowerPoint yang saya sampaikan tadi. Sebentar. Ini proposal ya. Ini rumusan masalah. Oh, kalau di sana itu nggak ada identifikasi masalah waktu di S3 ya. Ini kan proposal saya di S3 ya. Latar belakang, kemudian langsung rumusan masalah kalau di sana. Ini yang mau di ya. Kemudian, oh nggak ada di sini. Batasan masalah nggak ada. Di tempat saya nggak ada, Bapak Ibu ya. Nanti saya carikan yang lain ya, mungkin. Tapi saya belum, mestinya ada ya. Kalau di UNJ, karena gini, mungkin kadang satu universitas dengan yang universitas lain itu beda ini ya, format gitu ya. Kalau di UNJ mungkin mensyaratkan itu ya. Kalau di UGM ternyata enggak ya, langsung perumusan masalah ini yang mau diteliti itu apa, kemudian langsung tujuan. Jadi ini hasilnya langsung tujuan. Jadi nggak ada ini namanya. Gitu. Kalau kemarin saat masuk itu kan ada template disertasi itu Pak. Ada identifikasi masalah apa pembatasan masalah itu. Kan. Jadi nanti kalau ada. Nanti saya carikan dulu ya Pak ya. Mungkin minggu depan saya nanti tidak terlalu lama nanti ya. Saya carikan dari penelitian saya ada itu biasanya batasan masalah dan sebagainya. Coba nanti saya carikan dulu. Kalau yang biogen ternyata tidak ada ya, mungkin kita perlu. Karena ini format saja, tidak. Itu Pak Fendi ya. Sementara ya. Ada yang lain Bapak, Bu? Izin bertanya Pak Heri.
dari Pak siapa ini? Erwan. Pak Irwan ya, silakan. Pak, ini yang membedakan penelitian untuk tingkat skripsi, kemudian disertasi sama tesis S2 itu yang membedakan apanya sih Pak dari Ya, bentuknya? baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan ya. Jadi disertasi itu kan ada temuan ya Pak ya, temuan. Jadi tingkatnya nanti kalau sudah dian itu KKNI-nya level 9 gitu, seperti itu ya. Jadi ini adalah menemukan suatu hal baru dan itu nanti divalidasi oleh jurnal internasional gitu aja. Itu yang sebagai dasar. Kalau yang skripsi itu hanya melakukan penelitian yang misalnya tahapnya mungkin modifikasi, itu boleh modifikasi sedikit mungkin sudah ada metode A diterapkan di kelas tertentu ya, tapi ini metode ini kan belum diterapkan di tempat lain. Nah, ini diterapkan di tempat lain seperti apa, itu kelasnya skripsi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah levelnya temuan, jadi metodenya ini, caranya ini yang nantinya misalnya diteliti ya. Nah, kedalamannya juga perlu Bapak Ibu ya. Kalau skripsi itu kan kalau Bapak Ibu masukkan di jurnal internasional sulit itu tembus. Ya. Jadi yang memvalidasi ataupun sebagai saringannya itu ya jurnal internasional itu. Kalau itu bisa tembus ya itu berarti sudah levelnya sudah S3 itu aja, sudah level S3 itu. Ya. Tapi jarang itu tembus karena kedalamannya juga tidak kurang biasanya ya. Nah, kedalaman ini hubungannya dengan item-item yang diteliti, kemudian bisa menemukan sesuatu tadi, walaupun itu metode ini hampir sama dengan orang lain, tapi ada hal yang baru di situ ya. Pengujiannya itu pengujian tertentu. Saya ceritakan saja penelitian saya itu ada yang tadi yang di basic tadi ya, misalnya tentang gate input itu kan masih sudah banyak itu yang meneliti itu, tapi saya tambahkan dengan pengujian yang belum banyak dilakukan oleh orang lain. Saya waktu itu menguji di di reaktor nuklirnya Serpong itu ya. Serpong itu kan ada untuk pengujian tegangan sisa namanya. Jadi saya melihat hasil pengelasan ini tegangan sisanya seperti apa itu dengan pengujian dengan neutron itu dari radioaktif ya. Itu alat itu jarang yang punya di negara di Asia itu hanya ada 2 atau 3 alat. Jadi saya menggunakan alat itu supaya bisa nembus jurnal internasional dengan mudah. Itu trik saya waktu itu ya. Jadi ya itu saya mudah. Saya bisa lulus tepat waktu itu karena jurnal saya lancar waktu itu. Karena itu salah satu triknya adalah saya menggunakan metode pengujian yang tidak banyak dipakai oleh orang lain, dan itu menjadi nilai plus di penelitian saya itu aja poinnya seperti itu ya Pak Irwan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengenai kebaruannya, tapi ya dengan pengujian juga detail ya, temuannya apa di situ akan jelas, karena biasanya reviewer itu pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar sudah kita buat, saya itu udah buat gini, sudah saya konsultasikan begini, masih banyak masukan dari reviewer itu banyak. Nanti Bapak Ibu akan merasakan seperti itu ya. Orang-orang itu memang pintar-pintar ya. Jadi ya kita harus harus mencapai itu supaya lolos. Itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya kebaruan dan juga kedalaman yang Bapak Ibu teliti. Gitu Pak Irwan ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin Pak, mau tanya lagi Pak. Iya, Pak Satria ya. Ya, kalau kami kan di semester 1 ini kan baiknya itu buat proposal dulu atau buat proceeding dulu atau jurnal dulu ya Pak ya. Baiknya itu seperti apa? Langkah-langkahnya mungkin. Ya. Baik.
Nah, mestinya karena penelitian itu harus didasari oleh desain yang bagus ya, harus proposal dulu Pak ya. Proposal nanti dibuat di ACC oleh pembimbing ya. Iya. Nanti kan ada mata kuliah mungkin proposal disertasi ya setelah ini ya, mungkin di semester berikutnya. Iya. Itu untuk mendalami atau menyempurnakan proposal yang Bapak Ibu buat. Jadi di sini target kita hanya draft proposal. Draft proposal. Jadi sudah ada draft itu ya, nantinya biar nggak terlalu lama untuk kalau mulai dari penyusunan ataupun pembuatan proposal disertasi itu dibuat dalam satu semester itu pasti kesulitan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Makanya ini saya mendampingi di awal ini semester 1 ini untuk pembuatan proposal. Baru nanti setelah proposal itu dibuat, disetujui, nanti kan dilakukan istilahnya ya penelitian awal. Penelitian awal itu bisa dijadikan hasilnya sebagai jurnal proceeding paling enggak. Karena kalau sudah jurnal internasional belum akan masuk karena itu kan datanya baru data-data awal ya. Data awal itu kalau di jurnal proceeding biasanya sudah diterima. Karena apa? Biasanya yang penting bentuknya penelitian dan mau bayar. Nah, berbayar biasanya ya Pak ya. Iya. Bayar. Nah, biasanya berbayar. Itu mudah, artinya data-data awal itu baru dimasukkan proceeding. Baru nanti setelah itu yang penelitian beneran yang harus ini ada kebaruan tertentu yang dirasakan baru itu nanti sama promotor Bapak Ibu ya, karena yang lebih tahu itu. Setelah itu perlu dilakukan pengujian apa saja yang itu bisa menjawab pertanyaan di penelitian itu. Jadi jenis pengujiannya itu nanti apa yang mau diraih di penelitian itu ya dijawab oleh penelitian itu, ya itu yang jenis pengujian yang dilakukan. Dan itu nggak cuma 1-2, perlu 4 atau 5 pengujian. Dan itu nanti disimulasikan Bapak, dirangkum gitu ya. Jadi antara satu dan yang lain itu saling terkait, kemudian dibahas, dan setelah itu disimpulkan ya dari berapa jenis pengujian. Itu lebih valid, lebih meyakinkan nantinya kalau itu dimasukkan di jurnal internasional. Jadi salah satu banyak kekurangan dosen, wah ini mentah ataupun mental setelah dimasukkan di jurnal internasional mesti dicek. Itu karena ya itu terlalu sederhana ya. Terlalu sederhananya gini. Yang diuji itu ya yang umum ya, misalnya cuma kalau di tempat saya ya cuma kekerasan atau pengujian struktur mikro, pengujian kekerasan dan sebagainya, itu kan hal-hal yang itu S1 saja cukup seperti itu. Kalau S3 ya harus pengujian yang lebih valid ya, misalnya dengan alat uji yang canggih. Misalnya kalau di tempat saya ada SEM, scanning electron microscope, itu untuk mendapatkan data penyebabnya. Misalnya ini kok menjadi kuatnya naik sekian persen, itu kenapa toh, itu harus dijawab dengan struktur mikronya seperti apa ya. Jadi diperbesar sampai sekian ribu, itu atom-atomnya itu seperti apa, kemudian apakah ada atom lain yang menyebabkan dia menjadi lebih kuat, itu akan terlihat di foto SEM itu. Nah itu yang kalau S1 nggak ada itu. Cuman memang mahal ya SEM itu, ya sebenarnya nggak terlalu mahal ya, satu foto itu sekitar 500-600 ribu kalau di tempat saya itu seperti itu. Nah ini kan data seperti itu nanti bisa menjadi kayak temuan, ini loh penyebabnya itu ini ya, itu. Dan buktinya adalah data dari foto-foto SEM itu sudah bisa masuk di jurnal internasional karena sudah mendalam yang diteliti. Itu Pak Satria ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya lanjut dulu ya. Jadi nanti gini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita nanti ada yang presentasi gitu ya. Nanti saya beri tugas. Tugasnya sudah ada di ini juga.
nanti presentasi setiap pertemuan itu nanti ya paling 3 atau 4 orang ya. Semuanya wajib ngumpul, hanya nanti yang dipresentasikan hanya beberapa ya. Kalau semuanya nanti tidak waktunya habis untuk itu gitu ya. Dulu waktu itu sampai 3 jam lebih ya itu, karena yang semester lalu itu kan ada 10 mahasiswa itu 3 jam lebih, ada lagi ini ya 15 mahasiswa ya itu. Jadi ini kita modelnya seperti itu, gantian. Nanti dari situ akan kita dapatkan, nanti saya juga pengen tahu, karena ini juga beda bidang juga ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan tahu struktur yang sudah Bapak Ibu buat seperti apa. Nanti coba saya beri masukan. Nah, ini kan mungkin mahasiswa lain yang walaupun mirip-mirip seperti itu bisa menjadi masukan juga. Gitu ya, modelnya seperti itu. Harapannya ini kan yang saudara Bapak Ibu buat itu nanti sudah dikoreksi ya, sudah saya koreksi walaupun tidak banyak, karena tadi saya juga masih terkendala dengan bidang yang berbeda itu, tapi nggak apa-apa. Itu jadi mekanisme yang mau saya pakai seperti itu mirip dengan yang semester lalu. Nah, tugasnya mungkin saya sampaikan di sini sebentar. Ya. Oh ini. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini ada tugas PPT topik identifikasi ini ya. Nah, ini petunjuknya adalah ini. Jadi Bapak Ibu merumuskan topik yang Bapak Ibu buat, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Mungkin ini kok belum ada yang identifikasi masalah, belum ada ya. Ini maksudnya ada, bentar. Masukkan dulu tadi. Ini materi untuk topik identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini coba Bapak Ibu buat nanti dalam 4 slide ya, berarti ya. Topik yang Bapak Ibu angkat apa, kemudian identifikasi masalah Bapak Ibu itu coba dibuat dari topik ini, kemudian rumusan masalah ya, ini untuk latihan dulu ya, nanti sesuaikan. Kalau Bapak Ibu sudah punya gambaran penelitian yang mau dilakukan ya, disesuaikan dengan itu ya topiknya. Nanti silakan untuk membuat identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini di-upload di sini ya. Itu belum saya simpan kok. Ini kita tutup ini, simpan ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Di-upload di sini ya, di-upload di tugas ini ya, tugas PPT topik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 4 slide cukup untuk menggambarkan tugas Bapak Ibu. Kemudian nanti 4 orang dari Bapak Ibu semua, silakan siapa yang mau tampil duluan dari 4 itu untuk menyampaikan ini. Kemudian mungkin minggu berikutnya tugas yang ini, tapi nanti saya ajari dulu pas pertemuan di sini ya. Di sini itu. Iya, Pak. Membuat ini pendahuluan yang di latar belakang tadi ya. Ini saya coba yang pertemuan 2 ini, tapi ini nggak aja minggu depan nggak apa-apa. Setelah ini kan pendahuluan itu ternyata materinya ini nanti paling nggak 2 kali pertemuan Bapak Ibu ya, karena nanti ada ini state of art ini yang mungkin perlu perlu pendalaman, karena seringkali penelitian Bapak Ibu saya itu melihat dari yang S1 kadang S2 itu
state of art-nya itu yang masih belum bagus ya, masih belum bagus. Ini isi dari pendahuluan itu kan paragraf pengantar, konsep dasar, permasalahan juga harus disebutkan. Nanti ini state of art ini ya. Kemudian juga nanti ada urgensi penelitiannya dan tujuan penelitian ini semuanya mestinya ada dalam bab 1 itu. Kadang di sini yang sulit itu ya. Makanya nanti ini saya bicarakan minggu depan saja ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Intinya yang hari ini saya menjelaskan yang tadi tentang topik, tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan. Nah ini Bapak Ibu coba, Bapak Ibu buat dalam PPT nanti minggu depan dikumpulkan ya di sini tadi yang di sini tugas ini ya. Nah ini kan materi yang ini tugas itu dikumpul di sini. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Deadline-nya seminggu ya, Pak? Ya 1 minggu. Jadi minggu depan tolong dikumpulkan. Itu nggak sulit juga ya. 4 slide itu juga buat 1 minggu depan ya, paling enggak ya pas perkuliahan ini sudah diupload gitu aja. Baik, Pak. Itu kemudian 3 orang atau 4 orang nanti silakan mempresentasikan hasilnya. Jadi supaya nanti target capaian Bapak Ibu itu bisa tercapai ya. Kita sedikit-sedikit tapi kita lakukan terus ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Saya ingin mengidentifikasi yang kemarin itu yang dari yang di Jogja siapa, yang di luar Jogja siapa ya. Saya pengen identifikasi dulu ini karena betul itu ya. Sebentar saya cek dulu. Mungkin dari Pak Fendi ini dari mana Pak Fendi ini? Dari luar atau dari Solo Bapak? Oh Solo ya, Pak Fendi Solo. Kemudian sebentar. Oke, Pak Fendi dari Solo. Kemudian Pak Erwan dari Pak Erwan? Saya dari Jogja, Pak. Jogja ya, orang Jogja. Kalau Pak Aryan? Jogja, Pak. Jogja ya. Pak Satria? Saya dari Semarang, Pak. Tapi stay di Jogja, Pak. Oh, stay-nya di Jogja ya? Iya, udah ngekos, Pak. Udah ngekos ya, baik. Jogja. Kemudian Pak Mo Alif? Saya Jogja, Bapak. Jogja juga ya, oke. Bu Otik? Jogja, Pak. Jogja juga ya. Pak Gema? Dari Purwokerto, Pak. Oh, tapi tinggalnya di Jogja atau di Purwokerto, Pak? Tinggalnya di Jogja. Di Purwokerto, di Jogja sudah ada kos, Pak. Oh, gitu. Artinya Bapak ini di Purwokerto masih ngajar atau sudah free? Masih ada ngajar, Pak. Oh, masih ada ngajar juga ya. Jadi ini di luar ya, saya ambil aja itu dari luar aja. Kemudian Bu Widya? Saya dari Jogja, Pak. Bisa juga. Pak Novan? Mic-nya belum on, Pak Novan. Dari UNY, Pak, dari Jogja. Oh, dari Jogja ya. Oke. Dari Jogja ya. Kemudian Pak Hussein? Dari Jogja, Pak. Dari Jogja juga. Pak Medila? Solo, Pak. Oh, Solo ya. Terus. Ya, dari luar negeri. Kemudian saya ambil sebentar. Pak Tri Andi? Saya Jogja, Pak. Dari Jogja juga ya. Oke. Oh, berarti banyak yang dari Jogja ya. Ya, baik. Saya dari Madiun, Pak. Terus, Pak.
Yang satu lagi siapa? Pak Agus. Dari Oh, mana? saya Agus Pak dari Madiun Pak. Mohon maaf Pak. Dari Madiun ya, berarti keluar ya. Oh, oke. Ya, baik Bapak Ibu semua. Jadi ini saya pengen aja dulu mencari data dulu untuk supaya nanti kalau itu luring itu ada di luar Jogja itu saya tak coba tanya-tanya yang dosen lain ya. Saya nggak tahu ini yang dosen lain apakah ada yang modelnya luring, Bapak Ibu? Kemarin ada Pak untuk Pak siapa? Pak Prof Didik sama Pak Rustam. Oh, ya. Itu kalau luring yang datang sekitar 9 orang Pak. Oh, 9 orang ya. Yang lain nantinya secara daring gitu. Kalau Bapak menyediakan blended itu mungkin bisa Pak. Ya Pak, masalahnya saya ini dari Madiun Pak. Kemarin itu beberapa kali ada yang luring, jadi saya nggak bisa ngikut perkuliahannya, bahkan tidak ada blendednya Pak. Oh, ya gini aja, nanti kalau mungkin 1-2 kali itu luring nanti kita blended ya, yang memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Oh, baik Kalau Pak. nggak bisa ya nanti secara daring, jadi nanti ada yang luring, ada yang daring gitu, jadi nanti semua terfasilitasi ya. Iya Pak. Nah nanti kasihan kalau pas di sana ngajar juga, saya yakin juga kebanyakan di luar juga punya beban untuk mengajar. Kalau mengajar itu harus meninggalkan juga nanti mengajar. Iya Pak. Ya mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kita coba arrange waktunya kalau yang pengen ada luringnya. Saya juga pengen ada luringnya nanti yang